WA-nya beliau itu gambar istrinya lagi mandi. Jadi kalau yang itu wallpapernya Yaimin, ya tanyakan ke Yaimin teman-teman, jangan tanyakan ke saya. Kenapa wallpaper Yaimin, WA-nya Yaimin kok teman-teman tanyakan ke saya, itu salah alamat ya. Ini beliau bawa chat, terus chatnya itu dilempar ya kalau nggak salah itu. Ini sih, ini parah banget sih. Seolah-olah dia paling benar dan paling suci, dan Yaimin ini orang kotor yang suka fitnah. Maaf ya Densu ya, sama tak Densu kan nggak tak bang. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus lagi viral post dan trending di sosial media. Ya, kali ini adalah perseteruan dari Sahra dan Yaimin kembali lagi nih ya. Soalnya Yaimin ini udah menunjukkan tingkah-tingkah yang cukup aneh menurut aku teman-teman ya. Kayak udah susah nih buat dibela lagi deh ya kayaknya dia ini. Emang kayak problematik sih menurut aku ya. Dan ini ada lagi sampai ngelempar kotoran ke mobil itu tuh parah banget sih teman-teman ya. Ya udah yuk kita langsung aja bahas. Buat teman-teman yang baru mampir jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya karena kenapa? Kita bakal mengupas semua kasus yang lagi viral di channel ini. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Oke, yang pertama, wallpaper WA Pak Yai viral. Emang apa tuh wallpapernya ya? Kita dengerin. Bukan HP-nya diperbaiki. Tapi Wallpaper WhatsApp kan biasanya kalau secara originalnya warna putih. Ya, bukan putih krim gitu kan. Tapi pada saat itu wallpaper WA-nya beliau itu gambar istrinya lagi mandi. Jadi ketika itu beliau sedang mengirimkan bukti screenshotan chat, dikirim screenshotannya ke grup kampusnya. Kemudian nggak sengaja dibaca, mungkin beliau juga nggak sadar kalau ada gambar tersebut. Di grup itu beliau bilangnya ada yang notice, Pak Yai tolong dihapus dong, kita salah fokus gitu. oh ibaratnya beliau salah kirim lah ya. Seharusnya benar pengiriman teksnya, tapi kan galvok gara-gara ada gambar tersebut di wallpaper Wallpapernya beliau itu ternyata gambar kurang sedap lah. Kurang sedap dilihat. Akhirnya beliau lari-lari. Pada waktu itu jam 7 pagi. Saya mau berangkat lari pagi waktu itu. Mbak Sarah, minta tolong dong. Gitu. Ada apa ya? Dia seperti terburu-buru. Minta tolong hilangkan gambar yang ada di wallpaper WA saya. Katanya. Oh, kenapa ya? Loh, saya kan kaget ya. Aduh, lihat beginian gitu. Akhirnya saya benerin, oke ya, easy gitu. Saya hapus. Oh di situ nggak kemana-mana tuh? Nggak kemana-mana. Wow. Dan ini harusnya bisa diklarifikasi lagi oleh si mahasiswanya ya yang mendapat pesan tersebut. Oke, ini berarti ya kalau aku dengar ada sesuatu yang janggal nih ya. Oh, akhirnya ditayangin ya. Densu sadar juga, gimana nggak sadar? Coba kalian lihat video ini ya. Lihat video ini guys. Pembatalan kotoran. Itu kotoran manusia? Siap, Bagaimana ceritanya itu? Jadi waktu itu ya 2 kali dilempar. 2 kali? 2 kali lempar. Yang lempar? Kalau dari videonya ya terlihat seperti menyerupai Mas De. Oh, kelihatan itu melemparnya? Kelihatan Mas De. Dari mana dia menemukan manusia itu? Ya kurang paham saya Mas De. Oke. Terus ini juga ada pelemparan nih? Oh itu ya. batu. Jadi gini, untuk yang pelemparan, jadi kita kan sudah komitmen sama istri, saya pindah. Oke. Akhirnya gazebo itu saya robohkan. Dan sedari awal ketika beliau live apa semua yang disorot Mas Den itu gazebo. Aktivitas apapun teman-teman di gazebo itu yang disorot. Sehingga kalau pas waktu gazebo itu sudah dibongkar, sekarang ini sorotannya rumahnya Pak Yono. Pak Yono itu yang kalian yang dituduh dikasihkan ke saya. Kasihkan kalian yang kalian tinggalin kan, yang kalian sewa kan. Oke. Akhirnya kemarin beberapa kali sempat ada perusakan pelemparan batako itu Mas. Yang tadi itu? Iya. Itu dari rumah siapa? Iya, dari rumah sebelah. Sebelah itu rumahnya? Iya, sampai rumah beliau. Tapi nggak lihat siapa yang lempar? Ya kalau di videonya kan sudah jelas Mas Den. Iya, batu doang kan yang kita lihat, yang lempar nggak ada di CCTV. Ada ada juga. Ada. Hanya itu. Oh.
dari atas. Oh. Dan sekarang rumahnya itu bocor semua, asbesnya pecah, Mas Den. Oh, atapnya. Ya, atapnya. Karena kan yang dilempar pakai batako. Terus yang ini. Oh. Ini beliau bawa cat, terus catnya itu dilempar ya kalau nggak salah itu Ini nggak tahu sih, ini parah banget sih. Chat loh. Chat. cat atau enggak. Mm-mm. Kayaknya marah-marah. Kalian ngapain dia? Jadi gini, kalau chat itu kan apa namanya, memang kemarin habis renov di teman di rumahnya teman ini, chatnya emang tak bawa. Rencana emang mau tak chat di sana. Oke. Nah, itulah ditaruh di samping. Oke. Nah, pas waktu itu mungkin marahin Ferry atau seperti apa, Ferry ini keluar. Ferry ini siapa? Fikri. Fikri ini Karyawannya Mas. karyawan. Iya, jadi sekarang kan Udah posisi nggak agil ya? udah Agil udah Agil, lewat nih ya? udah lewat Agil. Oke. Akhirnya apa namanya terjadi itu diambil, habis diambil ya dilemparkan, Dia dilempar. kayak marah gitu. Kenapa dia Iya, marah? kan sekarang sasarannya Fikri, Mas Den. Oh, dia ada masalah sama Fikri. Jadi sekarang yang Julukan. nempatin di rumah itu Mas Fikri sama Mas Helmi. Oke. Nah, jadi ini intinya jangan kosong. Oke, untuk sementara Untuk kan. sementara harus ada orang karena mengantisipasi takut ada apa-apa. Oke. Siapapun yang jadi tetangganya pasti diganggu. Ya itu karena udah keterlaluan dari pelemparan cat. Yang lebih parah masih ada sih, yaitu pelemparan kotoran itu. Wow, itu udah parah banget dan harusnya bisa ditindak gitu secara hukum ya kalau emang punya buktinya siapa yang melempar itu. Kita lihat dari rangkuman ya. Netizen ada yang rangkum nih. Kita dengerin rangkumannya aja ya teman-teman. Kalian yang belum nonton podcastnya Sahara dan juga Densu, kalian harus nonton dulu, durasinya sejam. Gue coba rangkum di sini beberapa poin ya teman-teman, perihal podcast tersebut. Nah, yang pertama itu adalah Yaimim menistakan Al-Quran, yaitu surat Yasin, mengganti ayatnya menjadi tewel. Ini parah banget sih, gue sangat kecewa dan juga gue sangat tidak percaya Yaimim melakukan penistaan surat Yasin tersebut. Parah, ayatnya diganti teman-teman. Ini sangat-sangat tidak masuk akal menurut gue. Walaupun akhirnya klarifikasi, tapi banyak banget ustadz-ustadz dan juga kiai di luar sana dan juga MUI pun menfatwa bahwasanya ini penistaan. Jadi Yaimim harus mengakui bahwasanya itu salah dan sudah masuk ke ranah hukum. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita mungkin berpikir Yaimim dan juga Sahara itu sudah selesai masalahnya. Ternyata masih lanjut konflik mereka berdua. Gue coba rangkum, gue coba bikin table konflik Yaimim dan juga Sahara dan timnya teman-teman. Table yang sebelah kiri itu yang dulu sempat viral teman-teman. Yang mana dulu itu Sahara datang ke tempat kerja Yaimim, akhirnya Yaimim dinonaktifkan pekerjaannya, kemudian fitnah ke mahasiswa, terus Yaimim ditendang kan kursinya, itu di sebelah kiri teman-teman. Nah yang kanan, Yaimim membalas ke Sahara dan tim based on podcastnya Densu teman-teman. Kalian tinggal baca aja karena ini akan sangat panjang kalau gue bacain satu-satu. Nah kemudian dibalas nih teman-teman, Yaimim itu lempar tai guys ke rumahnya Sahara, akhirnya kena mobil merahnya pas gue lihat nonton videonya. Ini kacau sih. Kemudian Yaimim blokade dengan tebang pohon teman-teman, akhirnya pohon itu runtuh ke jalan, ganggu orang lewat. Ini parah sih. Soalnya kan konflik ini kan antara Sahara dan juga Sofwan, tapi kenapa jadi semuanya kena gara-gara penebangan pohon ini kan? Nah, ini parah sih. Yaimim tarik baju Bu RT. Ini sangat tidak masuk akal di seorang kiai melakukan tarik baju ke Bu RT. Walaupun memang bapaknya pernah ngusir dia dari sana, tapi lu kan bermasalah sama bapaknya. Tapi kenapa ibu RT-nya yang kena juga gitu? Yaimim serang verbal orang tuanya Sofwan sampai katanya kasihan banget teman-teman, orang tuanya sampai masuk rumah sakit karena kayak jantungnya berdebar-debar gitu. Kemudian, nah ini yang paling gongnya, yang parah sih, ini sangat-sangat tidak masuk akal, yaitu adalah Yaimim melempar batu guys ke rumahnya Sahara. Ini bisa membuat orang cedera parah sih kalau bisa kena batu tersebut. Jadi kita udah nggak bicara benar atau salah di sini teman-teman. Kita bicara konflik kedua belah pihak. Kemudian yang terakhir, di situ ada kebakaran teman-teman. Melihat dari kebunnya, ini api bisa merembet kemana-mana. Ini sangat bahaya. Nah ketika Safwan dan juga timnya driver di sana mau memadamkan api, tapi kenapa dilarang sama Yaimim? Ini bisa kebakaran loh Pak Kiai, tapi kenapa dilarang buat dipadamkan? Mudah-mudahan ada keadilan buat kedua belah pihak, Sahara dan juga Sofwan yang udah mengalami hal-hal seperti ini, dilempar batu lah, dilempar tai, kemudian customernya diganggu di sana, terus dituduh lah macam-macam. Sahara si ini udah nyobain butter pack-nya Sahara dan lain sebagainya, itu mendapatkan keadilan. Ini parah banget. Tapi juga Yaimim semoga
ada keadilan juga perihal bahwasanya karena Sahara, Yaimim kehilangan pekerjaan sebagai dosen UIN, Yaimim dinonaktifkan dari pekerjaannya. Pembakaran sajadah langka dari Arab Saudi itu dinilai berapa puluhan juta juga mendapatkan keadilan. Mencuri emas senilai ratusan juta ini juga nggak tahu ya, masih investigasi siapa yang ngambil, juga mendapatkan keadilan. Kemudian mencuri jam tangan yang hilang juga katanya nilainya puluhan juta ya, itu juga mendapatkan keadilan. Kerugiannya ini fantastis Yaimim teman-teman. Sofwan juga melakukan pukul dan tendang Yaimim, sudah dibalas dengan Yaimim lempar batu ke rumahnya Sahara. Ini kacau banget sih, ini bisa menyebabkan cedera yang sangat serius. Ya mungkin cukup sekian dulu dari video gua kali ini. Menurut kalian gimana nih kasus mereka berdua nih? Kita nggak bicara lagi benar atau salah, karena kalau kita lihat dari sudut pandang Yaimim, Sahara salah. Kita ngelihat dari sudut pandang Sahara, Yaimim salah. Untuk kalian yang belum nonton, Ini kenapa kasus ini menarik buat dia angkat? Karena kalau kita lihat dari dua sisi, dua-duanya bisa jadi salah. Nah, kita bakal bingung lah. Ya, tapi ngelihat tingkah Yaimim yang sekarang ini kayak berbalik searahnya. Jadi seakan-akan dia yang jadi jahat ya. Bahkan ada warga pun di sana terganggu oleh sikapnya Yaimim ya. Bahkan mau masang CCTV pun tidak dibolehkan. Padahal masang TV-nya di halaman rumah, emang nyorotnya ke arah Yaimim gitu. Cuma itu nggak dibolehkan. Itu agak aneh. Kita telaah dulu ya. Ini klarifikasi dari istrinya Yaimim ya soal wallpaper WA tadi. Oke, kita bedah satu-satu. Nah, ini dia klarifikasinya. Terima kasih Basi. Jadi kalau yang itu wallpapernya Yaimim, ya tanyakan ke Yaimim teman-teman, jangan tanyakan ke saya. Kenapa wallpaper Yaimim, WA-nya Yaimim kok teman-teman tanyakan ke saya itu salah alamat ya. Tanyakan ke saya itu yang saya alami. Misalnya kenapa Rosida pakai kerudung ini ya. Misalnya kenapa Rosida kok pakai kaos putih. Ini kan saya alami kan. Gitu. Jadi teman-teman tolong filsafatnya itu dipakai. Jangan menanyakan hal yang tidak dialami oleh orang. Saya nggak mengalami. Allah mau boros jadi wali kota Malang. Mbak politik. Aduh, jangan. Jadi wali kota itu berat ya. Jadi nggak bisa dampingi Yaimim nanti. Oke. Jadi istrinya Yaimim pun lepas dari klarifikasi itu kayak ya itu bukan tanggung jawab saya dan bukan urusan saya. Cuma kan di sini posisinya ada foto dia gitu pas lagi mandi gitu. Itu yang jadi sorotan netizen ya. Terus kenapa Yaimim bisa masang wallpaper itu? Tapi nggak bisa ngelepasnya itu gimana konsepnya? Oke, jadi Yaimim marah nih ketika Densu ngundang Sahara. Kita dengerin. Ya Densu ya, sama tak Densu kan nggak tak bang. Biasanya tak bang, sama itu tak cintai banget loh. Tolong yang imbang kalau mengundang orang itu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini lagi, bukan ngirim, saya merespon di grup UIN, di grup ngirim. Saya akan ngirim, bukan ngirim, saya merespon di grup UIN, di grup dosen UIN Malang. Saya nggak ngerti kalau di wallpaper itu ada gambar istri saya yang memang selalu saya pasang. Hah? Dan saya cinta betul dengan istri saya itu. Terus saya diingatkan, nggak ngerti kan saya, kalau yang saya kirim ternyata muncul gambar istri saya dan saya. Diingatkan oleh keponakan saya yang kebetulan jadi dosen FITK di UIN. Saya ini walaupun di situ ada keponakan dosen, dia itu masuknya murni, tidak ada pengaruh dari saya. Dan saya menjaga hubungan profesionalitas. Dia itu anak atau keluarga kakak kandung saya yang pertama, Haji Imam Hanafi. Itu dia mengingatkan, walaupun dia itu keponakan, biasanya kalau panggil kan Pak Lek sama saya, dia itu panggilnya Ustadz. Mohon maaf itu bisa toleh teman dari IT. Saya cerita kepada Mbak Nurul Sahara, bila terjadi semacam itu, oh mana Yai HP-nya? Saya juga mantan, saya juga pernah kerja di, kerja di apa? Di counter HP, saya paham gitu-gitu. Akhirnya apa? HP-nya dibawa Mbak Sahara, diberikan Marzuki, dibawa pulang Marzuki selama 20 hari. Saat itu istri saya sedang haji. Lah kok cerita di Densu kayak begitu? Tolong ya Densu, yang imbang dan adil, ojo deetok yang bicara.
seolah-olah dia paling benar dan paling suci. Dan Yai Mim ini orang kotor yang suka fitnah. Maaf ya Densu ya, sama tak densu kan nggak tak bang. Biasanya tak bang, sampai itu tak cintai banget loh. Tolong yang imbang kalau mengundang orang itu. Oke, Sun, Den, Assalamualaikum. Kita lihat komentar netizen. Saya setuju dengan Mim. Densu telah dikasih butterback Sahara. Ini mah nyindir. Ya, dulu bilangnya HP-nya rusak. Sekarang bilang gara-gara wallpaper. Piye to Mim? Omongan kok beda-beda. Ya kan? Jadi kayak agak aneh sebenarnya. Aku ngeliat Yai Mim ini kayak ada problematik ya. Keributan Yai Mim sama Sahara ternyata berlanjut sampai akhir tahun. Bahkan sampai si Sahara dilemparin tai sama dibakar tuh kebunnya. Ternyata Sahara dan juga sekeluarga itu udah pindah rumah udah lama. Waktu awal-awal rame, Yai Mim bilang kalau misalkan Sahara nyebarin video oho-ohonya Yai Mim, tapi itu sebenarnya adalah fitnah. Jadi wallpaper WA-nya Yai Mim itu adalah foto istrinya lagi nggak pakai apa-apa. Dan itu sama Yai Mim di SS dan masuk ke grup mahasiswanya. Nah itu jadi Yai Mim sendiri yang nyebar, kata Sahara. Terus Yai Mim tuh minta tolong sama Sahara. Sahara ini gimana cara ganti wallpaper WA-nya? Dan Sahara nolongin ganti wallpaper WA-nya. Ada video Yai Mim marah-marah. Itu ternyata kata Pak Sofwan lagi nyuci mobil sambil dengerin lantunan ayat Al-Quran. Tapi sama Yai Mim malah dibilang melecehkan agama. Sahara sama suaminya Pak Sofwan ini udah introspeksi diri, jadi gak mau keras kayak dulu lagi. Yang memutuskan Sahara sama Pak Sofwan itu pindah rumah gara-gara Yai Mim itu ngelemparin tai manusia dan juga batako ke rumahnya Pak Sofwan. Dan itu ada videonya. Bayangin, tai. Sahara mengakui pada saat pertama videonya viral itu, dia mengakui tidak bisa mengontrol emosi, jadinya kurang ajar sama orang tua. Nah, semenjak viral, Pak Sofwan dan juga Sahara ini memilih untuk diam, walaupun Yai Mim terus-terusan ngatain sampai sekarang. Sahara berani bersumpah demi Allah tidak pernah menjadi LC, tidak pernah bekerja di dunia malam. Tapi Sahara memilih diam, tidak membalas komentar netizen gara-gara mau apa juga balas komentar netizen juga bakalan tetap diserang, bakalan gak ada yang ngebela. Pak Zaki tetangganya yang selama ini jadi penengah sekarang jengkel juga sama Yai Mim gara-gara Pak Zaki itu disikut, udah gitu disemburin asap rokok, bahkan ibu RT itu ditarik kerudungnya, ada tuh videonya. Orang tua Pak Sofwan lagi sholat malah dituduh mau ngedukunin si Yai Mim, sampai orang tuanya Sofwan ini drop dan juga masuk rumah sakit. Pak Sofwan sama Sahara awalnya udah mau balas nih gara-gara ini udah bawa-bawa orang tua gitu kan. Tapi akhirnya ditahan, sabar karena nanti takutnya di framing lagi sama Yai Mim. Alasan waktu itu Densu tidak menayangkan podcastnya sama Sahara di awal-awal videonya viral itu gara-gara takut, si Densu takut kalau misalkan nanti Sahara dan juga Pak Sofwan itu di framing jelek lagi. Dan Densu kira Pak Sofwan sama Sahara ini jadi lebih sabar. Ternyata pindah rumah. Ada netizen bahkan sampai buat grup untuk melaporkan Yai Mim gara-gara Yai Mim ubah-ubah ayat Al-Quran untuk bahan bercandaan. Kata Pak Zaki nih ya, Pak Zaki tetangganya yang sama jadi penengah, itu si Sahara kan udah pindah. Nah sekarang Yai Mim berantemnya beda lagi, berantemnya sama Profesor Nur. Segitu cara komentar gue. Kalau misalkan mau lebih detail lagi langsung aja ke podcastnya Bang Densu. Wah, Densu ini kayaknya kebanyakan makan butterpie-nya Sahara deh. Hati-hati Densu, nanti dibilang suka tuh sama si Sahara. Jujur ya, awalnya gue netral, tapi setelah gue tonton podcast ini, gue jadi ngebela Sahara sama warganya nih. Masalahnya Yai Mim ini problematik banget bos. Ngelemparin kontrakannya Sahara pakai batu, ngata-ngatain Sahara, bahkan dia sampai melecehkan Sahara secara verbal. Dan gak cuma itu aja, Yai Mim sering banget ribut sama warga yang lain. Sampai-sampai CCTV dirusak dan jilbab ibu-ibu ditarik. Dan yang paling gongnya lagi tuh ini nih. Kok bisa sih Yai Mim? Terakhir aku lebih gong lagi sih Yai Mim joget sama cewek-cewek. Kan problematik ya kalau dilihat dari videonya. Tapi balik lagi, karena aku nggak ada di situ, jadi aku nggak tahu kebenarannya kayak gimana. Kalau kita lihat komentarnya, Yai Mim itu ilmunya udah tingkat tinggi. Dia menanganin masalah dengan intelektual dan filosofinya. Itu yang dikatakan netizen dulu. Logika dari awal, warga mengusir. Masa satu kampung ngusir? Berarti terpilah yang bermasalah, bukan warga. Bener ya? Tapi gimana menurut kalian ya? Kalian deh yang bisa ngejelasin. Ini dia yang udah aku rangkumin ya, kasusnya yang antara Sahara dan Yai Mim yang kembali viral lagi. Semua itu karena siapa yang salah sebenarnya? Aku juga bingung. Kalian lah yang berkomentar.
Aku undur diri dulu. Kalau ada salah kata, salah pengucapan, ataupun ada salah informasi, aku minta maaf. Karena semua yang aku dapat itu dari sosial media. Kalian bisa cari lagi untuk kebenarannya. Sampai jumpa di next video. See you, goodbye. Jangan lupa klik tombol subscribe. See you. Bye-bye guys. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.